Rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, saya harapkan saudara sudah dapat memahami tentang present world analysis, future world analysis, dan terakhir adalah annual world analysis. Kita kenalkan satu analisis ekonomi teknik lainnya, yaitu rate of return analysis. Apa sih itu rate return of analysis? Artinya ketika saya menginvestasikan sesuatu, maka saya harus mendapatkan tahunan sesuatu, berapa sih pengembaliannya kepada saya? Apakah lebih besar daripada bunga bank atau bunga deposito? Apakah itu layak atau tidak? Maka kita dikenalkan di sini istilah rate of return analysis. Rate of return analysis adalah besarnya rate yang dibayarkan pada keseimbangan yang belum dipulihkan dari uang yang saudara pinjam, sehingga pada pembayaran akhir membawa keseimbangan persis sama dengan nol dengan bunga yang dipertimbangkan. Artinya present world, annual world, atau future world-nya sama dengan nol. Bagaimana kita menggunakan interpretasi rate of return dari banyaknya angka atau transaksi yang dilakukan? Ada beberapa fungsi di sini. Saudara bisa menggunakan metode trial and error atau menggunakan faktor atau menggunakan spreadsheet. Dan nilai dari rate of return tadi berkisar antara minus 100% hingga tak terbatas besarnya. Bagaimana perhitungan dari rate of return? Mudah, konsepnya adalah semua data tadi harus saudara kombinasikan dalam present world sama dengan 0, atau annual world dalam 0, atau future world-nya sama dengan 0. Atau relasi sebagai berikut. Present world outflow sama dengan present world inflow. Maka present world outflow dikurangi present world inflow nilainya sama dengan 0. Bagaimana analisisnya? Jika interest rate of return-nya itu lebih besar daripada minimum attractive rate return, maka itu layak dilakukan. Menggunakan spreadsheet, saudara bisa gunakan. Saudara tarik di spreadsheet atau Excel, kemudian saudara ambil formula IRR, kemudian ambil data yang ada saudara lakukan. Maka akan langsung didapatkan berapa interest rate of return-nya. Sebagai contoh seperti ini. Investasi sebesar 20.000 US dollar dibutuhkan dalam membeli peralatan baru yang nantinya akan menghasilkan 7.000 US dollar per tahunnya selama 3 tahun. Setelah 3 tahun tadi, mesin tersebut kemudian dapat dijual dan itu senilai harga 8.000 US dollar. Jika minimum atraktif perusahaan yang ditentukan adalah 15%, apakah kita layak? Maka kita bisa menggunakan analisis interest of return di sini. Di sini saya menggunakan analisis present world sama dengan 0, maka saya konversikan datanya semuanya dalam present world. Maka saya dapatkan melalui trial and error mendapatkan interest rate-nya adalah 18,2% per tahun. Maka karena I-nya lebih besar dari minimum attractive return yang 15, maka saya layak untuk membeli mesin tersebut. Pada bagian lainnya ada yang menggunakan istilah internal rate of return. Artinya adalah tingkat pengembalian dari modal proyek yang dianalisis, di mana bunga pada saat NPV atau net present value sama dengan 0 dan satunya tetap persen per tahunnya. Tingkat bunga tadi dapat saudara gunakan dalam perbandingan antara benefit dikurang cost dikali dengan 1 ditambah 1 dikali periodenya, sehingga kita dapatkan nilai present value manfaat dikurang present value biaya. Persisnya tetap sama dengan present world tadi, inflow dan outflow. Maka IRR tadi, jika IRR berasal dari interest mark-nya, maka itu dianggap layak. Jika sama berarti titik impas, atau kecil berarti itu tidak layak untuk dilakukan. Caranya tetap sama. Saudara bisa menggunakan internal trial and error atau interpolasi, di mana IRR yang saudara tentukan adalah I1 atau I yang mendekati yang paling kecil ditambah dengan NPV satunya dibagi dengan NPV 1 dikali NPV 2 yang lebih besar dikali dengan I2 dikurang dengan I1. Atau seperti contoh berikut, di mana ada IRR untuk arus kas dari tahun 1 tahun ke-7, di mana ada cost atau benefitnya, maka sudah kurangi B, benefit dikurangi dengan cost, sehingga didapatkan transaksi berikut. Sudah gunakan net present value-nya sama dengan 0, kemudian coba gunakan interest return 12%, 15% atau 20, sehingga didapatkan bagian tadi. Maka interest return-nya adalah I1 ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan formula tadi, maka didapatkan interpolasi antara 15% dan 20%. Kalau kita gunakan konsep interpolasi, maka IRR yang mendekati adalah 16,9725%. Maka ambil berapa angka di bawah tadi, maka 16,782 adalah nilai interest return-nya. Atau lebih mudah, sudah bisa menggunakan IRR pada bagian Microsoft Excel, akan langsung didapatkan berapa IRR-nya.
maka analisisnya incremental rate of return atau internal rate of return maka harus besar dari I. Kenapa? Prinsipnya adalah mudah. Kalau ada bunga deposito sebesar I%, kemudian ada proyek yang akan bisa saudara lakukan dengan I%, tentu proyek yang membutuhkan asupan pemikiran saudara, fokus saudara tentu harus lebih besar daripada deposito yang saudara tidak lakukan apa-apa. Saudara bisa naruh uang di bank dan saudara dapatkan bunga deposito. Sehingga itulah asumsinya, bunga proyek tadi itu harus lebih besar daripada bunga deposito. Karena di proyek tadi saudara harus mengeluarkan effort yang untuk pemikiran planningnya, koordinasinya, dan organizingnya. Sehingga layak apabila IRR tadi lebih besar dari minimum attractive return atau interest returnnya. Semoga ini dapat dipahami. Terima kasih.